Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Battle Truk Defense Season 5 episode 151. Alangkah baiknya bagi yang baru berkunjung untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita langsung ke spoilernya. Sebelumnya, Sioyan melesat dan mengirimkan teratai api penghancur ke arah Guyao. Tetapi dia dihentikan oleh Tetua Tong Xuan. Tetua Tong Xuan sungguh tidak menyangka bahwa klan Xiu masih menghasilkan seseorang seperti ini. Kemungkinan Xiu Xuan akan sangat senang jika dia tahu tentang ini. Tetua Tong Xuan kemudian mengalihkan pandangannya dan meminta Guyao mengakui kekalahannya. Jika tidak berani, maka dia tidak pantas menjadi jenderal terendah hitam. Guyao dengan berat hati akhirnya mengakui kekalahannya terhadap Sioyan di depan publik. Ling Kuan, Yang Hao, dan Lin Shu beserta anggota klan Gu mendengar ini tidak menyangka. Setelah itu Sun Er bertanya keadaan Sioyan dengan wajah khawatir dan mengusap darah di sudut mulutnya. Sioyan berkata tidak apa-apa setelah beristirahat. Sun Er mengepalkan tangannya dan kemudian melayang di alun-alun. Tatapan tajam tertuju pada Guyao. Masalah hari ini belum berakhir. Guyao, lebih baik kamu tidak mendarat di tanganku. Jika tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan perasaan ini. Penantua Tong Xuan berkata bahwa dengan kejeniusan dan status Sun Er, masalah Sioyan ini tidak mengherankan akan terjadi. Jika tidak membuktikan kekuatannya, akan sangat sulit bagi Sioyan diterima oleh klan Gu. Setelah mendengar perkataan Tetua Tong Xuan, Sun Er dapat menerima masalah ini. Lalu upacara kedewasaan selanjutnya adalah Gu Sun Er. Dia naik ke atas piringan cakram bintang dan mulai evaluasi garis keturunan. Begitu Sun Er menutup matanya, piringan cakram bintang aktif. Cahaya bintang dari 1 sampai 9 menyala. Banyak orang terkejut melihat pemandangan ini. Garis keturunan kelas 9 berarti klan Gu akan memiliki anggota klan dengan potensi untuk maju ke kelas Dao Sheng, ekstensi yang mewakili puncak dunia Dao Qi. Tetapi cahaya bintang kemudian sampai ke puncak 9 dan akhirnya cahaya menjadi sangat silau sampai bintang ke-10 yang merupakan garis keturunan dewa. Di waktu yang sama, retakan muncul di cakram bintang sebelum akhirnya hancur. Di saat itu juga, pilar cahaya kuning keemasan terpancar ke langit diikuti gelombang tekanan kuat darinya. Stadion yang dihadiri oleh berbagai klan dan kekuatan langsung menjadi heboh. Bahkan para tetua klan Gu tidak bisa menahan ekspresi tercengang sekaligus takjub. Namun semua orang dari klan Gu merasakan tekanan kuat saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan di langit. Banyak anggota klan Gu berlutut kecuali para sesepuh. Kelompok Sioyan beserta di luar klan Gu hanya menyaksikan pemandangan ini. Mang Tianqi mengungkapkan rasa iri dan berkata, "Sungguh gadis yang luar biasa, garis keturunan dewa, klan Gu benar-benar diberkati." Beberapa saat kemudian, pilar cahaya emas perlahan menghilang dan memasuki tubuh Sun Er. Pada saat ini dia perlahan membuka mata cantiknya. Sun Er menatap Tetua Tong Xuan yang sangat senang. Di bawah tatapan ini, Tetua Tong Xuan dengan hormat mengambil pena naga pelangi dari ruang kosong. Mang Tianqi berkata, pena Dewa Surgawi Pelangi ini belum pernah digunakan klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Sekarang mereka akhirnya mengeluarkannya. Sun Er menutup matanya saat Tetua Tong Xuan mengalirkan seluruh Dao Qi-nya dan mulai mengukir tato emas pelangi di keningnya secara perlahan. Begitu selesai dan Sun Er membuka matanya, tato klan emas pelangi di dahinya memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Di bawah cahaya pelangi ini, cukup banyak anggota klan yang kuat dari klan Gu tidak mampu menahan tekanan dari jiwa mereka dan berlutut lagi. Dengan ini upacara kedewasaan selesai. Banyak orang mulai pergi satu persatu.
Sioyan juga mengucapkan selamat tinggal pada Mang Tianci, lalu tersenyum pada Sun Er di alun-alun dan memimpin kelompok dokter peri kecil kembali ke rumah bambu. Sun Er juga pamit pergi pada penantua Tong Xuan. Dia bergegas pergi mengejar Sioyan karena khawatir tentang lukanya. Hunya menatap Sun Er pergi, niat membunuh muncul di matanya. Dia ingin membunuh Sun Er, dikhawatirkan menjadi musuh besar klan Hun dan mengganggu rencana mereka. Pada saat ini, kelompok Sioyan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Di dalam kamar, Sioyan berbaring dan bertanya di mana Sun Er sekarang. Dokter peri kecil menjawab Sun Er kembali ke klan Gu untuk membahas tentang makam surgawi yang dibuka 2 hari lagi. Jantung Sioyan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Salah satu alasan dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk pergi ke makam leluhurnya Xiao Xuan. Tetapi Sioyan sedikit khawatir klan Gu akan ikut campur dan menghentikannya masuk, karena hubungannya dengan mereka tidak baik. Sementara di aula utama klan Gu terdapat banyak tetua mengadakan rapat. Suasananya kusuk dan tegas membahas mengenai pembukaan makam surgawi. Ada 16 orang dari 8 klan kuno yang bisa memasuki makam surgawi. Namun klan Ling kali ini tidak datang. Menurut aturan klan Gu kita bisa menggunakan 2 tempat untuk mengatur 6 anggota klan Gu masuk. Tetapi masih kekurangan 2 tempat dan tempat Glacio telah digunakan klan Gu selama ini. Sekarang Sioyan telah datang, tetapi Gusan menentangnya karena sudah tidak setara dengan 8 klan kuno dan bisa dikucilkan. Beberapa sesepuh mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun penantua Tong Xuan mengerutkan kening. Di saat itu juga pintu aula terguncang dan Sun Er secara perlahan melangkah memasuki aula dengan marah. Kemudian tato emas pelangi dilepaskan oleh Sun Er. Tekanan jiwa dari pancaran sinar cahaya emas pelangi langsung menerangi seluruh aula. Tetua Tong Xuan meminta Sun Er menyembunyikan tatonya dulu baru berbicara. Setelah mendengar kata-kata penantua Tong Xuan, cahaya pelangi yang dipancarkan dari kening Sun Er secara bertahap melemah. Kemudian Gunsan berkata pada Sun Er sebagai anggota klan Gu harus lebih memikirkan klan. Sun Er melototi Gusan, meski aku anggota klan Gu, tapi kamu tidak boleh berlebihan. Klan Gu kita telah mendapatkan keuntungan besar dari tempat yang tersedia sejak klan Xiao meninggalkan dataran tengah. Sekarang Sioyan telah tiba di sini setelah banyak kesulitan. Kamu tidak hanya berencana untuk mengembalikan tempat itu, bahkan berpikir untuk mengucilkannya. Guqian mengerutkan keningnya bahwa Sun Er telah menerobos tempat para sesepuh berdiskusi dan melanggar aturan. Sun Er berkata, "Elder Guqian, apakah kamu lupa tentang otoritas tato klan pelangi?" Guqian terkejut mendengar ini. Menurut aturan klan Gu, setiap anggota klan yang memiliki tato klan pelangi akan mampu melampaui sebagian besar tetua dalam hal posisi. Memasuki ruang pertemuan ini tidak melanggar aturan apapun. Dengan tetua Tong Xuan sebagai penengah, perdebatan Sun Er dan para tetua terselesaikan, dan Sioyan boleh memasuki makam surgawi. Kemudian Sun Er pergi setelah mendapatkan hak untuk Sioyan. Setelah Sun Er pergi, Gusan masih mengeluh karena di sana ada makam Xiao Xuan dan anggota klan Gu belum bisa memasukinya. Penantua Tong Xuan memperingatkannya agar tidak memiliki pemikiran tentang makam Xiao Xuan, mengingat kemampuan sucinya saat itu. Jika dia tidak ingin orang lain memasuki makamnya, bahkan kepala klan tidak akan memiliki peluang 50% untuk berhasil jika dia mencoba untuk masuk. Kemudian para sesepuh pergi meninggalkan aula, menyisakan Tong Xuan duduk di dalamnya. Dia berkata bagaimana pemimpin klan dan yang lainnya memandang Sioyan. Segera celah ruang terbelah. Seorang pria berjubah abu-abu keluar dan menjawab Sioyan akan menjadi besar. Tetua Tong Xuan terkesima. Dia jelas mengerti tidak mudah untuk membuat orang tua ini untuk mengucapkan kata-kata ini. Tong Xuan bertanya bagaimana dengan kunci Gio Kaisar kuno Tausi.
Tidak perlu khawatir, ini akan diselesaikan, Patua itu menjawab. Sementara di sebuah pegunungan, Sioyan bisa merasakan tubuhnya telah sembuh setelah tubuh fisiknya mengalami penepaan kekuatan darah naga pionik. Kemampuannya untuk pulih bahkan tidak perlu dikatakan. Dengan demikian, Sioyan dapat berlatih saat ini. Tetapi dia sangat terkejut saat membuka matanya dan melihat seorang Pak Tua berdiri dengan tangan di belakangnya. Dengan presisi spiritualnya, Sioyan melihat orang ini tidak memiliki aura spiritual sedikit pun. Dia segera menghampirinya dengan hormat. Sioyan Junior ini hanya lewat. Tetua, maafkan aku jika mengganggumu. Setelah itu dia menggeser kakinya dan perlahan mundur. Tidak perlu pergi, aku telah menunggumu di sini. Sioyan terkejut dan menelan seteguk air liur. Dia yakin orang di depannya adalah orang paling menakutkan yang pernah dia temui sejak kelahirannya. Patua itu tidak menyangka Kelinshu akan menghasilkan pemuda luar biasa setelah garis keturunannya terbuang. Inilah yang membuatnya percaya pada tindakan Xioshuan. Sioyan langsung berkeringat dingin mendengar ini. Dari kalimat singkat itu, dia mengerti orang misterius di depannya ini telah melakukan kontak dengan leluhurnya. Sioyan tersenyum tipis dan bertanya, bolehkah aku tahu nama sesepuh? Aku ayah Sun Er, Guyou. Sioyan dipenuhi keterkejutan mendengar ini. Dia telah mendengar Sun Er menyebutkan ayahnya adalah kepala klan Gu dan keberadaan puncak sejati di dunia ini sekarang telah muncul di depannya dengan penampilan yang sangat biasa. Sioyan kemudian bertanya ada urusan apa mencarinya. Guyou berkata ini terkait hubungan Sioyan dan Sun Er. Sioyan bertanya apakah Guyou tidak setuju Sun Er bersama dengannya. Guyou berkata bukan itu dan tidak akan ikut campur, apalagi dengan garis keturunan dewa yang dimiliki Sun Er. Tujuan Guyou adalah meminta Sioyan agar jangan melakukan hubungan intim sebelum Sun Er mencapai ranah Daoseng, karena saat ini garis keturunannya belum stabil. Tujuan lain adalah kunci Gyo Kaisar kuno Tausi di tangan Sioyan. Guyou kemudian menceritakan sebelum Dewa kuno Tausi meninggal, dia meninggalkan reruntuhan rahasia untuk menerobos Daodi di dalamnya. Tetapi belum ada seorang pun yang menemukan reruntuhan Daodi sampai sekarang. Pada akhirnya pertempuran akbar antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super pecah. Mereka akhirnya mendapatkan kunci untuk memasuki reruntuhan Daodi. Awalnya kunci itu terpecah menjadi 3 bagian, tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan itu terbagi menjadi 8. Secara kebetulan mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Pecahan di tanganmu adalah salah satunya. Alasan ayah Sioyan ditangkap adalah Gyo Kaisar kuno Dewa Tausi. Klan Hun selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno. Saat itu klan Gu dan Kleinshu telah bergandengan tangan untuk mengalahkan klan Hun, tetapi berakhir terbalik. Sampai di mana Xioshuan menjadi kepala klan Shu dan akhirnya dikeroyok sampai mati oleh klan Hun. Oleh karena itu, jika klan Hun mendapatkan ke-8 pecahan kunci Gyo Kaisar kuno Dewa Tausi, benua Daoji akan mengalami bahaya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, Sioyan mulai berpikir tentang menara penyempurnaan Qi di Akademi Jianan. Di bawah lava pasti tersembunyi reruntuhan Daodi. Setelah itu Sioyan bertanya niat Guyou. Guyou berkata para tetua klan Gu ingin Sioyan menyerahkan kunci Gyo Kaisar Dewa kuno Tausi untuk diamankan. Tetapi dia menyadari Sioyan pasti menolaknya. Apalagi benda tersebut terhubung dengan jejak spiritual ayahnya untuk mengetahui keadaannya. Oleh karena itu Guyou akan membahas masalah ini setelah Sioyan keluar dari makam abadi. Sebelum pergi, Guyou meminta Sioyan untuk jangan melewati garis batas pada Sun Er dan menjaga kunci Gyo Kaisar Dewa kuno Tausi. Kemudian Sioyan bertemu dengan Sun Er lagi. Dia bertanya bagaimana keadaannya.
Sioyan berkata hanya membahas beberapa tentang Cleanshow. Ayah Sun-er tidak mempermasalahkan hubungan mereka berdua. Sun-er sangat senang mendengar ini. Dia kemudian menjelaskan makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Wilayah pertama diisi dengan tubuh energi Daozun bintang 3 atau lebih lemah dan tidak sulit dihadapi. Wilayah kedua berada di antara Daozun bintang 3 hingga 8. Mereka cukup merepotkan untuk ditangani. Adapun tingkat ketiga diisi dengan praktisi puncak kelas Daozun. Bahkan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Bangseng jarang ada yang berani menerobos. Terutama makam Xioshuan berada di tingkat ketiga. Kemudian Sioya, Sun-er, dan para klan kuno yang akan memasuki makam surgawi berkumpul di sebuah pegunungan. Kemudian pintu ruang yang terhubung antara langit dan bumi terbuka. Aura kuno juga menyebar dari sana. Itu adalah pintu masuk menuju makam surgawi. Sun-er mengingatkan Sioyan untuk masuk ke dalam bersama agar tidak terpisahkan secara acak. Kemudian Sioyan dan semua orang memasuki pintu ruang kuno dan memasuki makam surgawi di wilayah pertama. Beberapa saat kemudian, Sioyan dan Sun-er melihat beberapa tubuh energi menyerang. Mereka berdua secara alami membunuh para tubuh energi, lalu bertanding untuk melihat siapa yang lebih banyak membunuh dan mendapatkan inti energi.